Talhah bin Ubaidillah itu beres kemudian syuruk, buka toko pagi-pagi, tutup cepat. Siang jelang-jelang asar tutup, udah balik ke rumah. Gitu. As-as, ya. Dan ketika apabila malam itu telah larut, dan fokus bahasan kita pada ayat 18 ini, wasubhi idza tanaffas. Nah, itu di terjemahan Depak, dan apabila subuh menyingsing. Tanaffas sebetulnya secara harfiah artinya tanaffas, bernafas. Dan apabila ketemu subuh, ketemu fajar yang dia bernafas, maka tafsir mufassir para ulama itu wa idza subuhu wasubhi idza tanafas, itu malam itu kan gelap. Malam itu gelap. Dan kaidah psikologi yang sederhana itu, gelap itu membuat sesak. Makanya ada beberapa orang yang kalau ruangannya gelap nggak bisa ngelihat, dia gelisah gitu. Makanya dibuat lampu remang kan, supaya bisa beristirahat. Tidak semua orang bisa tidur itu blackout. Blackout itu gelap. Walaupun menurut kaidah kesehatan, tidur yang baik itu blackout, ya, supaya melatonin antum bisa aktif. Itu hormon yang aktif memang pada saat gelap, dan dia memperbaiki sel tubuh jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, itu hikmah kenapa tidur itu harus cepat itu. Ya. Wasubhi idza tanaffas, jadi setelah gelap lalu kemudian muncul cahaya, bernafas. Dan kalau misalnya tadi saya jalan-jalan di komplek, jadi dari rumah tadi ke sini jalan keliling komplek gitu. Memang subuh itu ada apa? Ada udara yang tidak ada di siang, tidak ada di malam. Udara malam terlalu berat, udara siang terlalu sumpek. Udara subuh itu segar karena dia switching, ya, dari malam ke pagi itu. Jadi memang tanafas. Nah, itu dari segi kaidah alam semestanya, ya. Tapi dari segi kaidah energi subuh itu, berarti di subuh itu ada kehidupan. Wa subhi idza tanafas. Maka hati yang mati, semangat yang mati, kalau mau hidup harus diinstal di subuh. Bisnis yang mati, usaha yang mati, itu harus diinstal di subuh. Ya, rumah tangga yang mati, tidak hilang sudah rasa saling mencintainya, ya. Lalu sudah mulai tidak peduli. Bagus tuh ada sebuah postingan ditulis, sebetulnya lawan dari cinta itu bukan benci, tapi tidak peduli. Wah, Masya Allah. Antum nanti ngerasain kalau udah berumah tangga itu, ya. Saya ngeliat postingan itu, betul. Jadi kalau awalnya cinta, awalnya butuh, habis cinta itu bukan jadi benci, enggak gitu. Tapi mulai apa? Enggak peduli lagi. Enggak care lagi. Nah, makanya kalau udah rumah tangga kehilangan care, di mana disuntiknya? Subuh. Bangunkan istri ba'da subuh, aktivitas. Makanya kan orang tua kita dulu itu kan haram betul tidur pagi kan? Maka muncul di situ kearifan lokal. Jangan tidur pagi. Rezekinya dipatuk ayam. Ya. Sebetulnya kan hadisnya itu kan aku ubarik li fi bukhuriha, Allahumma barik li fi bukhuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Nah, lalu kemudian muncul beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa pagi hari itu malaikat membagi rezekinya. 2 malaikat turun pagi, lalu kemudian mana yang berinfak munfiqon khalafa, yang berinfak kasih tambahan, yang menahan mumsikon talafa. Nah, makanya dahsyat ini. Wisko dagang siomay pagi, dia udah bawa tempe buat kita. Ini sedekah pagi nih, ya. Nah, ini dahsyat. Nah, maka dari itu ini yang dihidupkan di Sulaiman Institute. Maka jam kerja kita rada unik kan di dakwah ini. Saya nitip sama Dimas jam kerja 4 subuh asar. Ya, taruh fingerprint nanti 4 subuh karyawan, tapi asar pulangkan. Gitu. Atau nanti 5 subuh lah, ya, supaya bisa sholat di masjidnya masing-masing. 5 subuh, fingerprint, kemudian asar pulang. Jadi pagi, Talhah bin Ubaidillah itu beres
kemudian syuruk, buka toko pagi-pagi, tutup cepat, siang jelang-jelang asar tutup, udah balik ke rumah gitu. Nah, dan sekarang mulai 1 bulan ini saya disiplinkan ba'da isya di rumah, ba'da isya di rumah itu banyak sekali hikmah, lebih tenang, lebih bisa fokus berpikir, lebih itu. Maka kembali lagi ke waktu sunnah. Allah